Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah salat yang setiap hari kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah? Kita berdiri, rukuk, sujud, tapi hati kita entah di mana. Bibir melafazkan takbir, tapi pikiran masih sibuk dengan urusan dunia. Kita menganggap sudah menunaikan kewajiban, padahal mungkin baru sekadar menggugurkan rutinitas. Syalat ibadah pertama yang akan dihisap, tiang agama yang menopang seluruh amal. Tapi justru inilah ibadah yang paling sering kita lalaikan dalam kesadarannya. Berapa banyak dari kita yang menunda-nunda salat hanya karena pekerjaan? Berapa banyak yang wudunya terburu-buru, yang tumak ninahnya hilang, yang doanya tak pernah hadir dari hati? Kita lupa, salat bukan hanya kewajiban, tapi pertemuan dengan Allah. Dan jika pertemuan itu dilakukan tanpa hati, apa yang tersisa selain gerakan tanpa makna? Mari sejenak kita renungi kewajiban salat yang sering kita lakukan tapi diam-diam kita lupakan maknanya. Dalam kehidupan dunia kita bisa menunda banyak hal, pekerjaan, janji, bahkan kewajiban. Tapi di akhirat nanti, tidak ada yang bisa ditunda. Di hadapan Allah, satu persatu amal kita akan dihisab, diperiksa, ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Namun tahukah engkau, amal pertama yang akan diperiksa oleh Allah bukan harta, bukan puasa, bukan zakat, tetapi salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa besarnya kedudukan salat yang menjadi tolok ukur seluruh amal. Salat ibarat jantung bagi seluruh ibadah. Jika jantung itu sehat, seluruh tubuh ikut hidup. Namun bila jantung itu rusak, maka seluruh amal akan mati. Banyak orang berusaha keras dalam amal sosial, bersedekah, menolong sesama, tapi masih menunda salat. Banyak yang sibuk mengejar dunia, tapi lupa bahwa hisab pertama nanti bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa khusyuk kita berdiri di hadapan Allah. Salat bukan sekadar kewajiban harian. Adalah tanda keimanan, bukti ketaatan, dan jembatan antara hati seorang hamba dengan Tuhannya. Saat engkau sujud, engkau tidak hanya menempelkan dahi ke tanah, tetapi sedang merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Itulah momen ketika seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya. Namun sayangnya banyak dari kita menunaikan salat hanya karena kebiasaan. Tidak lagi ada getar di hati ketika takbir diucapkan. Tidak lagi terasa makna ketika membaca Al-Fatihah. Gerakan dilakukan cepat, pikiran berkelana ke segala arah, hingga akhirnya salat menjadi sekadar rutinitas, bukan perjumpaan. Padahal salat adalah tolok ukur keimanan sejati. Jika salat kita baik, maka itu pertanda hati kita hidup. Tapi jika salat kita mulai diabaikan, sering terlambat, sering terburu-buru, atau bahkan ditinggalkan, dan itu pertanda bahwa iman kita mulai rapuh tanpa kita sadari. Bayangkan kelak ketika kita berdiri di padang mahsyar, di hadapan Allah yang Maha Adil. Tak ada pembelaan, tak ada tempat bersembunyi. Lalu malaikat datang membawa catatan amal, dan pertanyaan pertama yang terdengar adalah, bagaimana salatnya hamba ini? Jika salatnya diterima, maka seluruh amal lain akan mudah dihitung. Namun jika salatnya ditolak, apa yang bisa kita harapkan dari amal yang lain? Sebab salat adalah pondasi. Tanpa pondasi, bangunan amal kita akan runtuh. Seindah apapun tampaknya di dunia. Maka, jangan biarkan salat menjadi beban, tapi jadikan ia kebutuhan. Jangan jadikan adzan sebagai panggilan yang diabaikan, tapi sebagai undangan kehormatan dari Allah. Setiap kali kita berdiri dalam salat, itu bukan sekadar ritual. Itu adalah izin untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta.
Salat bukan hanya tentang gerakan, tapi tentang kedekatan. Bukan sekadar tentang waktu, tapi tentang hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Karena pada akhirnya, saat semua amal dihisab, yang pertama kali ditanyakan bukan apa yang kita miliki di dunia, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah melalui salat. Salat bukan sekadar kewajiban yang diulang 5 kali sehari. Ia adalah benteng, pelindung, dan penjaga hati dari segala bentuk kemaksiatan. Allah berfirman dengan begitu jelas dalam Al-Quran, "Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini bukan hanya kalimat perintah tapi janji, bahwa siapapun yang benar-benar menegakkan salat, bukan sekadar melakukan gerakannya, tapi juga menghadirkan hatinya, maka Allah akan menjaganya dari perbuatan dosa dan keburukan. Namun seringkali kita bertanya-tanya, mengapa masih ada orang yang rajin sholat tapi tetap berbuat maksiat? Mengapa seseorang bisa sujud di masjid, tapi di luar masih lalai dari perintah Allah? Jawabannya satu, karena sholatnya belum benar-benar hidup di dalam hati. Sholatnya masih sebatas gerakan, belum menjadi cahaya. Masih menjadi rutinitas, belum menjadi pengingat. Padahal sholat yang benar seharusnya menumbuhkan rasa malu di hadapan Allah, membuat seseorang takut untuk kembali pada dosa, dan menjaga jiwanya tetap bersih dari maksiat. Sholat yang benar bukan hanya dilaksanakan, tapi ditegakkan. Perbedaan keduanya sangat besar. Melaksanakan berarti menjalankan rukun dan syarat. Menegakkan berarti menghidupkan makna sholat dalam kehidupan. Orang yang menegakkan sholat akan membawa ruh sholatnya keluar masjid dalam cara dia berbicara, berpakaian, berinteraksi, dan bekerja. Dia malu untuk berbuat dosa karena tahu ia baru saja menghadap Allah dan sebentar lagi akan menghadap lagi. Sholat yang benar membuat hati lembut dan tunduk. Ketika seseorang terbiasa menundukkan kepalanya dalam sujud, maka ia tidak akan mudah meninggikan kepalanya dalam kesombongan. Ketika seseorang terbiasa mengucap Allahu Akbar 5 kali sehari, maka ia akan sadar bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah, bahkan hawa nafsunya sendiri. Dan ketika seseorang terbiasa beristighfar dalam setiap rakaatnya, maka ia akan malu untuk menambah dosanya di luar salat. Maka jika kita masih mudah tergelincir dalam maksiat, barangkali bukan dunia yang salah, tapi salat kita yang belum benar. Mungkin wudhu kita masih terburu-buru, bacaan kita belum diresapi, hati kita belum hadir sepenuhnya, karena salat yang benar bukan yang panjang gerakannya, tapi yang kuat pengaruhnya. Bukan yang indah suaranya, tapi yang mampu menahan diri dari dosa setelahnya. Salat bukan hanya ibadah, ia adalah pendidikan jiwa. Ia mengajarkan disiplin, ketundukan, kesabaran, dan rasa malu kepada Allah. Dan jika seseorang telah dididik dengan benar oleh salat, maka ia akan terjaga. Bukan karena takut manusia, tapi karena malu pada Rabb-Nya. Salat yang benar akan menuntun seseorang menuju taubat, membersihkan hati dari niat jahat, menenangkan jiwa dari gelisah dunia, dan menuntun langkahnya menuju kebaikan. Ia menjadi kompas kehidupan, agar setiap langkah tidak keluar dari jalan yang Allah ridhai. Maka tanyakanlah pada diri sendiri, apakah salatku hari ini sudah cukup kuat menahanku dari maksiat? Apakah ia sudah benar-benar menjadi cahaya dalam hidupku? Atau hanya rutinitas tanpa ruh? Karena sejatinya salat bukan sekadar ritual, tapi bukti cinta, benteng diri, dan jalan menuju keselamatan. Barang siapa memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki seluruh hidupnya. Dan barang siapa menyepelekan salatnya, maka pelan-pelan maksiat akan menemukan jalannya masuk ke dalam hati. Banyak di antara kita tahu bahwa salat itu wajib, tapi tetap menundanya. Azan berkumandang, panggilan Allah menggema di langit dan bumi. Namun hati kita masih sibuk dengan urusan dunia. Ada yang berkata, nanti saja, masih banyak waktu. Ada yang beralasan, tunggu selesai pekerjaan dulu. Dan tanpa sadar, waktu yang ditunggu itu perlahan habis, hingga salat dilakukan di akhir waktu, terburu-buru, tanpa ketenangan, tanpa rasa nikmat di dalamnya. Padahal yang kita tunda bukan urusan kecil,
tapi pertemuan dengan Allah pencipta waktu itu sendiri. Setiap kali kita menunda solat, sesungguhnya kita sedang menunda panggilan cinta dari Allah. Kita sanggup menjawab panggilan manusia dalam hitungan detik, tapi panggilan Rabb semesta alam sering kita diamkan. Kita takut kehilangan peluang dunia, tapi tak takut kehilangan kesempatan sujud yang mungkin tak terulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmidzi, solat di awal waktu adalah bukti bahwa Allah ada di urutan pertama dalam hati kita. Menundanya tanpa alasan, berarti kita sedang menukar urutan itu, menomorduakan Allah demi dunia yang fana. Bayangkan jika suatu hari, ketika engkau berkata, nanti aku solat, lalu ajal datang sebelum nanti itu tiba. Betapa banyak orang yang menyesal, bukan karena tidak pernah solat, tapi karena menunda-nundanya hingga kesempatan itu hilang selamanya. Kematian tidak menunggu kita selesai bekerja, tidak menunggu kita sukses, kaya atau tenang dulu. Ia datang sesuai waktu yang Allah tentukan, dan waktu itu bisa jadi tepat di antara dua azan yang kita abaikan. Menunda sholat adalah tanda hati yang mulai jauh, bukan karena tidak tahu hukum, tapi karena mulai terbiasa menomorduakan Allah. Hati yang menunda-nunda sholat adalah hati yang telah tertipu oleh waktu. Padahal waktu itu sendiri adalah makhluk yang bersaksi di hadapan Allah. Ia akan berkata, ya Rabb, hari ini engkau beri aku pada hambamu, tapi ia tak gunakan untuk mengingatmu. Dan saat itu tidak ada lagi alasan yang bisa membela kita. Sadarlah wahai diri, waktu sholat tidak pernah datang untuk membebani tapi untuk menenangkan. Allah memanggilmu 5 kali sehari bukan karena dia butuh ibadahmu, tapi karena kau yang butuh pertemuan itu agar hatimu tidak keras, agar hidupmu tidak kehilangan arah. Setiap kali azan berkumandang, itu adalah undangan kasih sayang dari Allah. Dan siapapun yang bersegera memenuhi panggilan itu, akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Karena sejatinya, sholat di awal waktu bukan hanya tentang disiplin, tapi tentang cinta. Menjawab azan bukan sekadar kewajiban, tapi kehormatan. Dan bersegera menuju masjid atau sajadah bukan tanda kesibukan yang tersisa, tapi tanda hati yang rindu bertemu dengan Rabb-Nya. Maka jangan tunda lagi, karena setiap kali engkau menunda sholat, mungkin itu kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk kembali padanya. Dan siapa tahu, sholat yang kau lakukan tepat waktu hari ini adalah sholat terakhir yang dicatat sebagai amal terbaikmu. Sholat adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Namun ketika sholat dilakukan berjamaah, maknanya menjadi jauh lebih dalam. Bukan hanya ibadah pribadi, tapi juga tanda persaudaraan, kebersamaan dan kekuatan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan keutamaan sholat berjamaah. Beliau bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 27 derajat, sebuah keutamaan yang tidak kecil. Bayangkan, hanya dengan melangkahkan kaki menuju masjid, duduk bersama saudaramu dalam satu saf, dan menundukkan kepala bersama-sama di hadapan Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dengan cara yang tidak akan bisa engkau dapatkan ketika sholat sendirian. Sholat berjamaah bukan hanya soal pahala, tapi juga pendidikan hati. Ia mengajarkan keteraturan, kebersamaan, dan kerendahan diri. Dalam sholat berjamaah tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Baik orang kaya atau miskin, pemimpin atau rakyat, mereka semua berdiri sejajar dalam satu barisan. Satu imam, satu arah, satu tujuan, menghadap Allah yang sama. Inilah simbol persatuan yang sejati, bahwa dalam sujud kepada Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang mulai meninggalkan keutamaan ini. Masjid-masjid kini lebih sering didatangi saat Jumat, sementara sholat 5 waktu dikerjakan sendiri di rumah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan. Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang,
membawa kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan betapa pentingnya solat berjamaah bagi seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin umatnya mengetahui bahwa berjamaah bukan sekadar sunnah biasa. Ia adalah syiar Islam, penanda hidupnya iman dalam hati seseorang. Berjamaah juga mengajarkan kita tentang ukhuwah, persaudaraan dalam iman. Ketika engkau datang ke masjid, engkau disambut oleh salam, senyum dan doa saudaramu. Engkau tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga menguatkan hubungan sesama muslim. Satu barisan dalam solat akan menguatkan barisan umat di dunia nyata. Maka jangan heran jika umat yang menjaga saf-saf salatnya akan menjadi umat yang kuat di mata Allah. Bagi seorang mukmin, salat berjamaah bukan sekadar rutinitas. Ia adalah momen berharga untuk bertemu Allah dalam kebersamaan. Saat imam mengucapkan takbir, seluruh makmum serentak mengangkat tangan. Saat imam rukuk, semua menunduk bersamaan. Sebuah pemandangan indah, tanda kesatuan hati dalam satu tujuan, mencari ridha Allah. Maka renungkanlah, berapa kali dalam sehari engkau berkesempatan untuk menegakkan solat berjamaah, tapi memilih untuk menundanya? Berapa banyak pahala yang engkau lewatkan hanya karena malas melangkah ke masjid? Padahal setiap langkah menuju masjid diangkat derajatnya dan dihapuskan satu dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjalan ke masjid untuk solat berjamaah, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Setiap langkahmu adalah saksi. Setiap sujudmu di masjid adalah cahaya yang akan menyertaimu di hari kiamat. Maka jangan remehkan solat berjamaah, karena disitulah cinta Allah mengalir. Disitulah hati disatukan, dan disitulah keberkahan hidup bermula. Jadikan langkah ke masjid sebagai bagian dari perjalanan menuju surga, dan jadikan saf berjamaah sebagai tempat engkau menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Karena sesungguhnya, di antara tanda kuatnya iman seseorang adalah ketika hatinya rindu untuk berjamaah di rumah Allah. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, setiap hembusan napas yang Allah izinkan adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Setiap waktu sholat yang datang adalah undangan lembut dari Rabb kita untuk kembali mengingatnya. Jangan biarkan dunia mencuri waktumu dari pertemuan paling berharga, pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Karena di setiap sujudmu ada dosa yang gugur, di setiap rukukmu ada hati yang tunduk, dan di setiap langkah menuju masjid ada pahala yang menuntunmu menuju surga. Hidup ini terlalu singkat untuk menunda ketaatan. Jangan menunggu lapang untuk taat, karena taatlah yang melapangkan hidupmu. Jangan menunggu sempat untuk beribadah, karena ibadahlah yang menyempitkan jarakmu dengan neraka. Sahabat, sholat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Bukan sekadar rutinitas, tapi sumber kekuatan. Bukan sekadar perintah, tapi bentuk cinta Allah agar kita tak tersesat dalam gelapnya dunia. Maka mari kita jaga sholat kita. Tegakkan ia tepat waktu, hadirkan hati, dan jadikan ia pertemuan yang selalu dinanti. Karena di balik setiap sujud yang engkau lakukan, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan, ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas. Dan bila suatu hari hidup terasa berat, langkah terasa lemah, ingatlah, ada satu tempat untuk kembali menenangkan diri, di atas sajadahmu, di hadapan Allah. Di sanalah segalanya dimulai, dan di sanalah segalanya berakhir dengan indah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga solatnya, yang ringan melangkah menuju rumahnya, dan yang kelak dipanggil dengan lembut di hari pertemuan. Masuklah ke dalam surgaku karena engkau dahulu mendirikan solat untukku. Terima kasih telah menemani dalam lentera ini. Teruslah menebar cahaya kebaikan. Teruslah belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari, karena setiap langkah kecil menuju Allah akan selalu bernilai besar di sisinya. Lentera Sunnah
menyapa hati, menuntun jiwa menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.